Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata al-jahd atau al-juhd, al-juhdu, dan at-toqat yang artinya kesulitan, kesusahan, dan juga berupa suatu kesanggupan atau kemampuan. Kemudian al-juhdu, kata al-juhdu menunjukkan al-juhud menunjukkan pekerjaan yang sulit yang dilakukan, lebih dari pekerjaan biasa. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit doa, bacalah sholawat padaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kemudian ijtihad adalah masdar dari ijtihad, ajtahidu ijtihadan, pendawan huruf alif dan ta, berarti usaha itu lebih sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, usaha yang tidak dilakukan secara maksimal atau tidak menggunakan daya yang keras tidak disebut dengan ijtihad. Ijtihad menurut istilah yaitu suatu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan atau istinbat hukum syara dari dalil terperinci dalam syariat. Kemudian perkembangan ijtihad. Perkembangan ijtihad yaitu sumber hukum Islam di masa Nabi hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika muncul suatu kasus, Rasul menunggu wahyu diturunkan. Jika wahyu tidak turun, maka beliau berijtihad. Hasil ijtihad itu disebut dengan hadis atau sunnah. Hasil ijtihad Nabi juga disebut dengan wahyu, yang sering ada dalam surat An-Najm. Kemudian di masa Nabi seringkali para sahabat dilatih berijtihad dalam berbagai kasus, seperti yang sudah saya terangkan dalam pertemuan sebelumnya, itu soal kasus sholat asar di Bani Quraidah, kasus tawanan perang, kemudian kasus tayamum Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab. Kemudian ijtihad tersebut ada yang ditakrir, diakui Nabi. Kasus pertama ada yang turun ayat tentangnya, kasus kedua, dan ada yang dibenarkan dalam kasus ketiga. Ijtihad dengan ra'yu, pemikiran telah diizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi kepada Mu'adz untuk berijtihad. Kemudian Umar bin Khattab juga dikenal sering berijtihad dengan menggunakan ra'yu. Para tabi'in juga melakukan hal yang sama sehingga muncul ahli ra'yu dan ahlul hadis. Kemudian ahli ra'yi lebih banyak menggunakan ra'yi rasio dibanding ahlul hadis dalam mengistinbat hukum. Ahlul hadis dalam menyelesaikan berbagai kasus berusaha mencari ilat hukum, sehingga dengan ilat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang ada nasnya. Kemudian mereka juga sering mencari rahasia dan maqasid suatu dalil syara, seperti benda zakat yang bisa diganti dengan uang dan sebagainya. Pada masa Imam Syafi'i, penggunaan ra'yu disistematiskan sehingga memiliki acuan dan pedoman yang jelas, yaitu melalui metode qiyas. Qiyas dijadikan sebagai alat penggalian hukum yang sahih. Kemudian kebutuhan akan ijtihad. Setelah Rasul wafat, beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nas Al-Quran dan Sunnah tersebut jelas tidak akan bertambah, sementara persoalan dan masalah yang dihadapi kaum muslimin dari zaman ke zaman terus berkembang. Karena itu kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah yang keniscayaan. Ketika wilayah kekuasaan Islam semakin luas ke Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara, bahkan sampai ke Spanyol, Turki, dan India, permasalahan yang dihadapi ulama semakin kompleks, maka ijtihad semakin berperan dalam mengistinbatkan hukum. Dasar hukum ijtihad yang pertama surat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takul lil khainina khasima.
Sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak, agar kamu dapat menghukumi di antara manusia dengan rasio. Nah ini, dengan rasio yang diberikan Allah kepadamu. Wala taqulil khainina khosima. Kemudian inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda orang yang berpikir. Orang yang berpikir itu termasuk orang yang mampu melakukan ijtihad. Kemudian dalam ayat tersebut terdapat penetapan ijtihad berdasarkan qiyas dan sebagainya. Dasar hukum ijtihad, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Misalnya, idza hukmul hakim fastahid fasoba falahu ajran, wa idza hukmul fastahid tsumma akhta'a falahu ajran. Artinya apa? Jika seorang hakim, idza hukmul hakim nalikane menghukumi sopo hakim-hakim, jika seorang hakim menghukumi sesuatu dan benar, fasoba maka kemudian benar, falu ajron, maka ia mendapatkan 2. Faidah hukmul hakim, misalnya tadi jika seorang hakim berijtihad tumaktoa mongko nuli kemudian salah, maka kemudian falahu ajron, maka ia mendapatkan 1 pahala. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal untuk menjadi hakim di Yaman. Rasulullah SAW bertanya, dengan apa kamu menghukum? Ia menjawab, dengan apa yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bertanya lagi, jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah? Dia menjawab, aku memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Rasul bertanya lagi, jika tidak mendapat dalam ketetapan Rasulullah? Berkata Mu'adz, aku berijtihad dengan pendapatku. Rasulullah bersabda, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasulnya. Itu artinya bahwa ketika 3 pertanyaan dari Rasul kemudian dijawab, Rasul kemudian mengiyakan. Artinya apa? Jawaban-jawaban dari Mu'adz itu tidak disalahkan oleh Rasul. Kemudian hadis yang melejitimasi ijtihad Mu'adz, yaitu hierarkinya, misalnya Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijtihad. Macam-macam ijtihad, pertama macam Imam Syafi'i, terus kemudian ulama lain mencakup ra'yu, qiyas, dan akal, sehingga termasuk istihsan dan maslahah. Menyamakan ijtihad dengan qiyas. Imam Syafi'i itu dia tidak mengakui ra'yu yang didasarkan pada istihsan dan maslahah musalah yang dibangun atas pemikirannya Imam Hanafi dan lainnya. Kemudian berdasarkan itu Imam Syatibi, kemudian Dr. Ad-Dawalabi juga dalam Al-Muwafaqat membagi ijtihad kepada 3 bagian. Pertama yaitu ijtihad al-batani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syarak dari nas. Yang kedua ijtihad al-qiyasi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah sehingga dengan menggunakan metode qiyas. Yang ketiga ijtihad al-istislah, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah-kaidah istislah. Kemudian pembagian ijtihad menurut Taqiyuddin Al-Hakim. Ijtihad yang pertama ijtihad akli, kemudian ijtihad syar'i. Ijtihad akli yaitu ijtihad yang hujahnya didasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara, mujtahid bebas menggunakan berpikir dengan kaidah misalnya mencegah kemudaratan dan sebagainya. Kemudian ijtihad syar'i yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara, termasuk dalam pembagian ini ijma, qiyas, istihsan, istislah, uruf, istishab dan sebagainya. Syarat-syarat mujtahid. Nah, ini penting. Syarat-syarat mujtahid yaitu menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum Al-Quran secara bahasa dan syariah. Ini pondasinya. Yang kedua, menguasai dan mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun syariat.
Kemudian yang ketiga, mengetahui nas dan mansukh ayat Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mengetahui hal atau kasus yang telah diijmakan oleh ulama. Kemudian mengetahui metode qiyas. Kemudian menguasai bahasa Arab dan ilmu bahasa. Kemudian mengetahui ilmu usul fikih, yang jelas harus mengetahui usul fikih. Kemudian mengetahui masalah atau kasus yang diijtihadi. Kemudian mampu mengetahui kaidah-kaidah atau maqasidus syariah. Maksud maqasidus syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan yang berada dalam koridor syariah. Maqasidus syariah adalah upaya memelihara 5 macam kebutuhan dasar manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasal, dan hifdzul mal. Agama, jiwa, akal, keturunan, harta, itu maqasidus syariah. Kemudian objek ijtihad, hukum yang tidak memiliki dalil yang qat'i. Kemudian hal-hal yang tidak dibolehkan objek kajian ijtihad ialah hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam berdasarkan pada dalil-dalil qat'i. Terus pertama, objek kajian ijtihad yaitu hukum yang tidak memiliki dalil qat'i. Kemudian dengan demikian hal-hal yang boleh dijadikan sebagai objek kajian ijtihad adalah hukum yang didasarkan pada dalil-dalil doni, baik petunjuknya atau dilalahnya maupun subutnya atau penetapannya, serta hukum-hukum yang belum ada nasnya dan belum ada ijma ulama batangnya. Selanjutnya, hal-hal yang tidak dibolehkan dijadikan objek kajian ijtihad ialah hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam berdasarkan pada dalil-dalil qat'i. Objek ijtihad yaitu pertama muamalah, kemudian filsafat, hukum yang dasarnya dalil doni. Kemudian Harun Nasution menjelaskan tentang ijtihad bidang politik, akidah, tasawuf, dan sebagainya. Objek ijtihad. Mayoritas ulama fikih dan usul fikih diperkuat oleh At-Taftazani dan Ar-Rohawi mengatakan ijtihad tidak boleh dalam masalah qat'iyah dan masalah akidah. Ini jelas, memang ada beberapa mayoritas ulama mengatakan bahwa ijtihad tidak kepada dalil-dalil yang sudah qat'i, yang sudah jelas hukumnya. Minoritas ulama termasuk Ibnu Taimiyah dan Al-Humam membolehkan adanya ijtihad dalam akidah. Itu perbedaan pendapat lah, kira-kira begitu. Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad. Fardhu ain. Kemudian fardhu ain untuk melakukan ijtihad terhadap kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Fardhu ain juga menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya, dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Fardhu kifayah, jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada lagi mujtahid yang lain, maka yang telah memenuhi syarat. Dihukumi sunnah jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syarat. Tingkatan mujtahid. Ini pertama ada mujtahid mustaqil, yaitu orang-orang yang bebas membuat kaidahnya sendiri, menyusun fikihnya sendiri dan berbeda dengan madhab-madhab lain. Ini tingkatannya para imam mujtahid mutlak, yaitu mujtahid mustaqil. Kemudian mujtahid mutlak. Sebelum mujtahid mutlak ada mujtahid mustaqil. Ya, posisinya juga termasuk madzhabul arba'ah, yaitu mujtahid mutlak adalah ghairu mustaqil, yaitu orang-orang yang mempunyai kriteria mujtahid mustaqil tetapi mengikuti salah satu madhab. Jadi mujtahid mustaqil itu kedudukannya seperti Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan sebagainya, boleh untuk merekonstruksikan pemikirannya sendiri.
Tapi mujtahid mutlak ghair mustaqil itu orang-orang yang kemudian mempunyai kriteria mujtahid mustaqil tetapi mengikuti salah satu madhab. Kemudian mujtahid muqayyad atau takhrij, yaitu orang-orang yang diberi kebebasan untuk menentukan landasannya berdasarkan dalil tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang dipakai oleh imamnya. Kemudian tingkatan mujtahid. Pertama, mujtahid tarjih, yaitu yang sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya, cara memutuskan hukumnya, bisa mengetahui cara mencari dalil yang kuat dan lain-lain. Kemudian mujtahid fatwa, yaitu orang-orang yang hafal dan paham kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit namun masih lemah menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Menurut Imam Nawawi, kriteria ini masih sangat bergantung pada fatwa yang telah disusun oleh imam mazhab. Tertutup dan terbukanya pintu ijtihad. Pada 4 Hijriah ada anggapan bahwa pintu berijtihad telah tertutup karena umat Islam terpecah pada ketaatan dan pengagungan pada masing-masing madhabnya, dan adanya perasaan mereka bahwa mereka tidak akan mampu untuk menandingi para imam madhab pada waktu itu. Jumhur ulama, para imam madhab Sunni dan Syiah telah sepakat bahwa pintu ijtihad tidak akan pernah tertutup dan akan selalu terbuka, tapi posisinya tidak seperti ijtihad mustaqil atau mujtahid mutlak dan sebagainya. Nah, ini terakhir, walaupun ini berdebat, tapi yang jelas bahwa suatu hukum akan terus kemudian diselesaikan sesuai dengan konteks dan zamannya, sehingga usul fikih terus akan digunakan untuk menentukan bagaimana hukum-hukum selanjutnya. Ada hukum-hukum kontemporer yang mungkin hari ini misalnya dulu tidak kenal yang namanya internet, sekarang itu sudah merebak dan ini sudah mendominasi di bawah alam kehidupan di dunia ini soal bagaimana menggunakan internet. Internet itu kemudian berpengaruh pada hukum muamalah jual beli dan sebagainya. Ini yang harus terselesaikan sehingga kemudian ruang-ruang pemikiran menyelesaikan hukum Islam atau dalam kategori ijtihad yang tidak seperti kayak ijtihadnya imam mutlak, imam mujtahid mutlak itu diperbolehkan dan sebagainya, sehingga selalu terbuka menurut kacamata dari presenter kali ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.